Bangun, bangun. Hehehe. Iya, hadir. Siapa itu? Hadir Bu Desi, Bu Rizky. Wis, keren, keren. Bu Desi mana ini ada dua Desi? Baik, Pak. Oh, Bu Desi update laporan keuangannya. Udah update belum? Kemana mana ini? Bu Mbak Ayu sama Bu Cinta laporannya, rekap-rekapannya. Dan ini udah tanggal 13, ini perbaiki omset. Oh sudah, oke aman. Siap. Bu Rizky Farah, nanti malam kita ketemu SMK kelas kelima ya Bu Rizky. Coba lagi yang hadir. Mbak Nuy hadir. Selamat sore Mas Yus. Salam sehat. Selamat sore Mbak Nuy. Sehat selalu. Mantap saudaranya Mbak Nuy. Oh, Ibu Hilda hadir. Bu Hilda dari mana Bu Hilda? Ini mari kita kenalan lagi. Ini sering hadir. Saya belum pernah di absen ini. Bu Hilda dari mana? Ini belum direkam ya. Bentar. Oh, udah direkam. Oke, oke. Oke, aman-aman teman-teman. Dari Jakarta, Mas. Wih, Masya Allah luar biasa ya. Bunda dari Jakarta. Mana lagi yang dari Jakarta? Ayo, cet, 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 cet. Bu Sofi Jakarta hadir gak? Hadir gak? Depok nih, dekatnya Jakarta. Depok, Depok. Hadir dari Purwakarta, Mas. Aiman, Ijal, Abu Aiman. Salam. Pak Iman saya manggilnya Pak Iman aja ya. Salam Pak Iman. Kita ketemu hari Sabtu. Pak Iman ikut toh di workshop keuangan hari Sabtu. Ih, keren ini. Sertanya banyak nih. Hadir Pandeglang, Kristi Yulistina. Dari mana lagi? Insya Allah Mas itu. Wih, keren. Harus hadir ya, ya Pak. Purwakarta. Yang punya Purwakarta. Kenapa yang nyorotnya nggak saya ya? Ini tolong operatornya saya. Gimana caranya ini biar nyorotnya ke saya, Tok? Bentar, sorotkan. Wah, kalau lag laptop saya ini. Oke, tolong dibantu ya, Coach ya. Tolong sorotannya ke saya nih. Laptop saya nge-lag. Nah, ini potret. Apakah bisa? Oke, nah. Ini, sore-sore ini kelihatan matahari terbenam. Ini keren. Jakarta Timur hadir, Pak Iwan. Selamat sore Pak Iwan. Gimana Pak Iwan omsetnya tanggal 13? Aman, 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 aman. Udah setengah perjalanan omsetnya. Alhamdulillah 45 Ih, persen. keren Pak. Nih marketingnya bonus ini. Cair, 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 cair. Dos, kan dos nih. Mantap ini. Ih, saya Pak Iwan. Diajarin Pak Iwan. Jadi marketingnya Pak Iwan nih. Dan target omset 2M. Saya mikir tahu otak mana caranya dapat 2 miliar dalam waktu 30 hari. Saya harus diajarin Pak. Pak Iwan ya. Oke, ini udah 28 peserta nih. Alhamdulillah. Mari saya pimpin doa terlebih dahulu. MDC Forum episode kesekian. Oh, ke-42 ya. Bahasnya software. Itu saya buka terlebih dahulu dengan doa. Supaya berkah, lancar, dan teman-teman dapat ilmunya bisa dieksekusi ya. Boleh diaminkan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah kami orang soleh dan menyolehkan orang lain. Jadikanlah kami orang kaya dan mengkayakan orang lain. Serta jadikanlah kami pebisnis dunia yang tidak takwaannya secara Rasul. Serta mudahkanlah dan lancarkanlah Juminar pada hari ini yang menjadi forum episode 42. Lancarkanlah, mudahkanlah kami belajar di forum sore hari ini. Al-Fatihah.
Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, weh, Buma, cepat. Eh, ini peserta-peserta SMK ini malah yang hadir duluan. Ini memang pembelajar ya. Memang benar-benar pembelajar, gabungnya on time malah 15 menit sebelumnya ya. Ini saya izin sapa-sapa dulu ini ada Bu Yeni. Ini Yeni mana? Tolong cek. Yeni mana ini? Bu Widiati juga cek. Mbak Uswatun ini cek. Cinta Kiting. Ah, saya kenal. Terus mana lagi? Puji Lestari dari mana cek? Nur Nazlini Nur Jakarta atau Nur Surabaya cek. Bu Lulu ini juga cek. Dari mana Bu Lulu? Bu Isti Yulistina cek. Dari mana? Bu Hilda Febrianti dari Jakarta. Lalu dari mana lagi? Heri Setiawan dari mana cek 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 cek. Fahmi Isani, oh Mas Fahmi ini tolong. Kalau tim MDC ditulis MDC. Supaya gak salah baca. Gitu. Bu Embun Banjarnegara hadir. Weh, tumben ini Bu Embun. Acara ngajinya libur atau gimana ini Bu Embun? Ben dong. Embun. Lalu Bu Esti, Bu Juliana. Tuh kalau Rabu sore jadwalnya padat. Tanah Laut Kalimantan. Wih, Desi salam kenal. Wadir Mas Idu, siap Bun. Kapan saya diundang ke Banjarnegara nih? Install softwarenya, udah tak siapin ini. Softwarenya, lisensinya udah siapin. Tinggal ke Banjarnegara berangkat. Ketek, 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 ketek. Embun juga. Terus toko swalayannya Embun. Siap ini input install dua outlet ya. Gas ini ke Banjarnegara. Bentar, cuma 6 jam aja dari Jepara. Lalu ada Budia, Isti Palupi. Oh, Palupi ya, Semarang ya. Lalu Bude Sinta Malang nih baru join di November nih keren, 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 keren. Bude Cinta sama Pak Panji ini keren, baru join jasa pencatatan keuangan. Nanti diceritain ya Bude Cinta ya, keluh kesahnya, kerepotannya, atau suka dukanya nih, seperti apa udah gabungnya. Lalu siapa lagi nih? Mbak Fenty, ini juga ditunggu Mbak Fenty, LHK, LHB-nya Mbak Fenty. Ayo, 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 ayo. Kok LHB-nya katanya belum diupdate, ayo diupdate. Lalu ada apoteker Faizatul Hasanah nih. Dari mana? Cet, 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 cet. Pak Abdul pada selamat bergabung Pak Abdul. Ya, Ini Pak Gus. Jenderal. Keren-keren Pak Abdul nih. Ngapunten Pak Abdul kemarin di Oktober nggak ketemu ya. Saya ke Jogjanya tanggal 2 November grand opening itu Apotek Sono Sewu. Lalu Apoteker Indah Ariani Esfang. Siapa dari mana cek? Ayo mari kenalan teman-teman. Banyak member atau peserta baru nih. Perkenalan nih biar ilmunya maksimal. Kenal nih sama Mas Idris. Mas Idris kenal teman-teman. Faizat, Mbak Faiza ya. Saya yang manggilnya Mbak Faiza boleh nggak sih? Dari Malang. Aduh, weh, keren. Banyak banget teman-teman dari Malang. Ini dari Mbak Faiza. Lalu ada Mbak Irma, Bude Cinta. Dia harus cinta atau Bude Cinta? Bude Cinta aja ya, supaya nggak keliru sama cintanya MBC. Juga dari Malang, Irma dari Malang, Farina dari Malang. Keren keren ini Malang itu the best. Pembelajar hebat memang. Keren 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 nih. Ini Bu, ini siapa yang isi materi ya? Yang isi materi itu mana? Gak ada on cam ini. Wah, materi saya malah nanti yang share. Halo, 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 Mbak Caca. Wih, sudah kelihatan. Ya, udah ready Mbak Caca? Atau belum nih? Oh, banyak software-software nih teman-teman. Sudah, Mas. Sudah, Oh, sudah. oke. Siap, siap, siap. Kita cek-cek dulu, Mbak Caca. PowerPoint-nya disiapin, mic-nya disiapin. Monggo, Kopinya monggo. disiapin, tehnya di sana hujan toh aku juga tahu.
Nih, keren. Memaksimalkan software. Nih, keren, keren. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk sesi yang pertama ya. Kita tetap ada dua sesi. Sesi pertama materi yang akan dijawab Mbak Caca. Waktu dan tempat saya persilakan. Siapa yang siap belajar sore hari ini? Caca, caca, caca. Mari kita sambut Mbak Caca. Monggo Mbak Caca. Cek suara dulu ya Mas ya. Tes, tes, suaranya kedengaran? Aman Mbak Caca, jelas banget. Aman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya sore ini? Baik, Mbak Caca. Siapa itu tadi yang nyahut? Dani. Oh, Bu Dani. Masya Allah. Gimana kabarnya Bu Dani, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum memulai, tadi kita sudah mulai dengan doa. Kemudian mau sharing sedikit. Nanti hari Sabtu untuk teman-teman yang berada di area Purwakarta, Kuningan, Subang, Bekasi, Karawang, kita mau ada workshop jago keuangan seharian penuh. Nah, nanti dimanfaatkan karena seatnya terbatas hanya untuk 25 peserta. Jadi setelah 25 peserta, kita close. Nah, kemungkinan kalau pesertanya banyak, kita mau adakan di Dinkes, di Aula Dinkes Purwakarta. Jadi nanti kalau ada yang mau daftar, ataupun yang dari Jakarta mau jauh-jauh ke sana, silakan. Yang dari Bandung mau jauh-jauh ke sana, silahkan. Tapi cepet-cepetan ini Bapak Ibu, karena seatnya terbatas. Nah, nanti boleh di follow up ya Mas Idus ya. Kalau ada yang mau ya, bisa langsung ke Mas Idus. Nah, kita mulai sore ini apa yang akan kita bahas seperti topiknya, bagaimana memaksimalkan software untuk mencapai target. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini sudah pada menggunakan software atau masih manual nih Bapak Ibu? Coba chat-chat, saya pengen tahu nih. Rata-rata sudah pakai software atau masih manual nih pencatatan? Alhamdulillah kalau Mbak Nui nggak usah diragukan itu ya. Pakai ya Bu Isti ya. Masih manual Bu Nina, siap. Nah, ini kita akan membahas bagaimana peran software untuk mencapai target walaupun nanti tetap kita bahas bagaimana kelebihannya dan bagaimana kekurangannya. Ya, 6 alasan kenapa software itu penting. Nah, sebelumnya ini banyak yang nanya, Mas Idus, aku sekalian kenalan. Ini nomornya Mbak Caca, Mbak Nana, atau Hafsah? Dikira 3 orang yang berbeda. Jadi kenalan dulu. Saya apoteker Hafsah Zahara. Nah, tapi biasa dipanggil Mbak Caca gitu. Jadi nanti kalau ada yang lihat namanya apoteker Hafsah kok ada namanya mengenalkan diri dengan Mbak Caca, jangan bingung ya Bapak Ibu ya, itu satu orang. Nah, kita masuk software atau aplikasi itu kita gunakan kan untuk membantu pengelolaan bisnis kita terutama di apotek. Manfaatnya sangat banyak, seperti mengoptimalkan operasional, kemudian untuk meningkatkan efisiensi, dan kemudian menjamin pelayanan optimal bagi pasien atau customer. Nah, sebelum kita masuk, seberapa penting menggunakan software di apotek? Coba jawab pertanyaan ini dulu Bapak Ibu. Apakah ini terjadi di apotek Bapak Ibu? Yang pertama, transaksi tidak tercatat sehingga keluar masuk stok tidak diketahui. Nah, kemudian yang kedua, kartu stoknya tidak akurat. Yang ketiga, di sini stok opnamnya lama dan harus tutup apotek. Nah, kita sudah membahas di webinar sebelumnya. Bagaimana pentingnya stok opnam, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan stok opnam dan lain-lain. Jadi kita tidak akan bahas itu di sini. Kemudian yang keempat, sulit mendeteksi ED produk, banyak produk yang kadaluarsa. Yang kelima di sini sulit mengetahui siklus pergerakan produk. Jadi banyak produk yang dead stock, nggak bisa dijual atau kita bisa bilang di sini yang Pareto C ya.
Kemudian yang keenam, sulit membuat berbagai laporan, bahkan tidak rutin membuat laporan keuangan. Nah, siapa di sini yang laporannya masih pakai laporan manual? Coba, pengen dicet dulu nih. Ada? Masih pakai laporan manual, dicatat pemasukan, pengeluaran, tanpa dianalisa bagaimana laba rugi, neracanya, dan cash flow-nya masih ada? Masih ternyata Abu Aiman. Siap. Yang lain sudah semua ya pakai laporan keuangan? Sudah membuat sendiri? Ataukah sudah punya eh, tim keuangannya sendiri atau akuntannya sendiri? Sudah. Atau menggunakan software dari software? Belum. Baik. Nah, ternyata ini nih yang poin keenam, sulit membuat berbagai laporan, bahkan tidak rutin membuat laporan keuangan. Yang ketujuh, sulit mendeteksi jika ada perubahan harga modal. Yang kedelapan, ketika mau pengadaan, bingung produknya apa yang perlu dibeli, sehingga perlu menebak-nebak nih. Jadi pakai feeling ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Ini sebenarnya produk apa, ini ke-mute kayaknya ya. Jadi bingung produk apa yang mau dipesan. Kemudian bukan pakai data, Pareto A mana, Pareto C mana, produk yang harus dikeluarkan cepat mana, itu bingung. Kemudian yang kesembilan, nah ini nih, kebocoran keuangan tidak ketahuan, misalnya kebocoran kasir. Kemudian yang ke-10, ingin meninggalkan apotik tapi khawatir karena kurang percaya pada karyawan. Jadi di sini owner harus terus memantau, nggak bisa jalan-jalan sebentar, nggak bisa meleng sebentar ini, karena ketika ownernya tidak ada di apotik, wah itu potensi kebocoran tinggi sekali. Yang ke-11, sulit memantau berjalannya atau performa apotik. Yang ke-12, waktunya habis dengan rutinitas seperti mencatat kartu stok, rekap, laporan, dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu boleh dijawab dulu. Apakah kondisi-kondisi ini terjadi di apotik Bapak Ibu semua ya? Nah, mengapa pentingnya software? Yang pertama untuk manajemen stok. Jadi di sini bagaimana mengelola stok dengan akurat hingga di sini mampu membuat pesanan otomatis sehingga stoknya bisa terjaga. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan jumlah order berdasarkan riwayat permintaan. Di sini kekurangannya apa nih Bapak Ibu? Misalnya nih, ketika ada kenaikan tren, ketika misalnya ada satu musim kayak musim lebaran gitu ya, atau musim pas puasa, mungkin kebutuhan untuk obat-obat seperti obat mah meningkat begitu ya. Nah, atau ada kasus-kasus khusus, ada kenaikan-kenaikan tren tertentu gitu ya. Nah, kita tidak bisa mendeteksi nih gitu. Produk mana yang harus kita naikkan persediaannya di apotik. Nah, makanya kita di sini harus menggunakan template order dan berdasarkan analisa laporan keuangan. Jadi bukan hanya berdasarkan feeling, tapi harus berdasarkan data yang ada, kita analisa, tidak juga berdasarkan plug-plug dengan apa yang ada di sistem di software itu, tapi harus ngelihat juga trennya seperti apa. Kemudian yang kedua, transaksi dan pengkasiran. Nah, keuntungannya kalau kita pakai software, semua transaksi itu baik penjualan, pembelian akan tercatat secara rapi di sistem. Jadi di sini transaksinya akan lebih cepat, lebih akurat, dan dia tercatat secara otomatis. Sehingga apa? Di sini menghindari terjadinya kebocoran. Walaupun ketika menggunakan sistem, potensi kebocoran itu tetap ada. Jadi ada kasus gitu ya, ini kadang karyawan-karyawan di apotik yang pintar-pintar gitu ya, tapi kurang apa namanya, kita tidak bisa percaya gitu ya. Itu kadang ada transaksi bisa dihapus Bapak Ibu, tidak terbaca sebagai transaksi. Di situ adanya potensi kebocoran. Nah, makanya dengan menggunakan sistem atau software ini sebenarnya diharapkan akan lebih meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran tersebut gitu ya. Nah, jadi pentingnya di sini tetap ketika menggunakan software, tetap juga harus ada peran SDM atau peran leader di apotik itu.
Jadi untuk day to day memang harus tetap ada leader yang atau SDM yang ngelit di situ. Bagaimana keseharian di apotek itu. Kemudian yang ketiga, pelaporan keuangan. Jadi sebagian software yang ada di pasaran sekarang itu menyediakan laporan keuangan. Tapi balik lagi Bapak Ibu, ketika pengguna softwarenya itu tidak punya pengetahuan lebih tentang akuntansi, kita tidak bisa mendapatkan laporan keuangan yang lengkap. Misalnya seperti apa? Misalnya mana yang harus dimasukkan ke pos hutang, mana yang harus dimasukkan ke pos piutang dagang, mana yang harus nanti dibuatkan laporan laba ruginya, neraca keuangannya, cash flow keuangannya, bagaimana kaitannya antara laporan keuangan, neraca keuangan dan cash flow tersebut itu bingung kalau tidak punya pengetahuan dasar. Jadi tetap software itu walaupun misalnya menyediakan laporan keuangan di situ, tetap kita perlu pengetahuan lebih di sana. Nah, tim MDC dalam hal ini sebagai validator ya istilahnya ya Mas Idus ya. Validator eksternal, auditor eksternal. Jadi data-data yang ada di situ nanti akan diverifikasi, divalidasi kembali oleh tim MDC. Apakah betul pos-posnya seperti itu? Sudah masuk di pos yang tepat atau belum? Karena kita menemukan banyak klien kita yang masih bingung untuk memasukkan pos-pos tersebut, walaupun sudah menggunakan software di apoteknya. Kemudian yang keempat, Customer Relationship Management. Nah, apa sih CRM itu? Nah, saya harap Bapak-bapak, ibu-ibu di apoteknya sudah melaksanakan CRM ini. Cung yang udah melaksanakan CRM ini. Baik secara manual ataupun secara sistem. Sudah dibuatkan tim MDC. Wah, keren. Jadi CRM ini pendekatan strategis untuk mengelola hubungan dengan pelanggan dan prospek kita. Jadi memang tujuannya ini untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan atau untuk mendapatkan loyalitas dari pelanggan kita, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan ujung-ujungnya adalah memperoleh keuntungan bisnis yang lebih besar dengan adanya repeat order itu tadi. Nah, jadi manfaat CRM di apotek itu apa? Kita udah pernah bahas ini beberapa kali, tapi saya bahas kembali. Yang pertama, melakukan pelacakan pelanggan. Jadi kalau misalnya kita punya database, kita bisa melacak informasi seperti riwayat pembeliannya, kemudian preferensi obat dari customer kita seperti apa, apakah ada alergi, ada kondisi kesehatan tertentu, atau apalagi yang dia punya penyakit kronis. Ya, jadi kita bisa kelihatan tuh obatnya harus habis seberapa lama, dia harus beli lagi kapan. Nah, di sini keuntungannya adalah kalau kita punya data ini, apotek dapat memberikan saran yang lebih personal dan kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita. Yang kedua, sebagai pengingat dan peringatan. Nah, itu tadi, misalnya kalau misalnya customer kita sudah habis nih obatnya, kita bisa ingatkan mengenai jadwal pengambilan obat setelahnya, pembaruan resep kalau ada, atau tes kesehatan rutin. Jadi, tingkat kepatuhan penggunaan obat akan meningkat, adanya repeat order juga bagi apotek. Yang ketiga tentunya ini merupakan pelayanan yang lebih baik ya untuk customer kita. Jadi ini bagus sekali untuk branding apotek kita di mata customer kita. Yang keempat, pemasaran yang efektif. Jadi pemasaran itu jangan hanya didefinisikan ketika kita memberikan diskon atau promo tertentu. Atau misalnya lagi ada kasus-kasus tertentu, misalnya ada memperingati HKN, memperingati apa, kita memberikan diskon khusus misalnya. Tapi juga ini promosi obat atau layanan kesehatan ini ya bisa terus berjalan ketika misalnya kita terus melakukan komunikasi dengan customer kita. Jadi menurut penelitian yang ada, ketika kita tidak menyapa customer kita paling tidak selama sebulan, itu customer akan lupa Bapak Ibu dengan brandnya, misalnya dengan apotek kita. Jadi paling enggak dalam waktu sebulan itu ada Bapak Ibu bagian tim yang menyapa customer-customer yang sudah pernah beli di apotek kita untuk menjaga hubungan baik dengan customer-customer kita gitu ya. Nah, kemudian poin kelima ini pemantauan penjualan. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan software kelihatan tuh setiap transaksi itu akan terlihat, akan
membantu apotek melacak pendapatan dengan lebih baik. Kemudian apa? Kemudian produk terlaris juga akan mudah terdeteksi. Kemudian membantu menentukan strategi promosi atau diskon berdasarkan tren produk gitu. Jadi kita harus lihat trennya seperti apa. Tapi apakah ya dengan data tersebut itu sudah dapat membuat proyeksi keuangan lebih akurat dan dapat mengidentifikasi tren penjualan? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di sini perlu adanya tetap peran SDM lagi-lagi dalam melakukan pemantauan penjualan. Karena banyak sekali potensi-potensi kebocoran yang terjadi di apotek, baik ketika sudah melakukan menggunakan sistem atau software, apalagi ketika masih manual. Begitu ya. Nah, poin terakhir, manajemen karyawan. Jadi beberapa software itu sudah ada fitur untuk membantu penjadwalan, absensi, evaluasi kinerja berupa produktivitas, bahkan penggajian karyawan. Nah, jadi di sini kita dapat melacak aktivitas karyawan-karyawan kita. Seperti apa? Seperti jumlah transaksi yang dilakukan atau waktu yang dihabiskan untuk melayani pasien, itu bisa kelihatan. Ini juga membantu kita untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Ini kita pernah nih ada sesi yang ketika satu apotek itu dia punya beberapa karyawan, dia pengen lihat produktivitas masing-masing karyawannya. Nah, adanya fitur ini sebenarnya membantu melihat produktivitas karyawan per karyawan. Dan kita dapat mengidentifikasi area di mana diperlukannya perbaikan. Nah, jadi take home message sore ini adalah jadi pada dasarnya software itu sebagai tools yang akan membantu kita operasional di apotek untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan apotek kita, tapi tidak ada software yang sempurna Bapak Ibu. Semua kembali kepada penggunanya. Secanggih apapun softwarenya, gitu ya, pasti ada potensi kebocoran di sana. Jadi tetap di sini misalnya yang sudah menggunakan software, pesan saya adalah yang pertama, kenali fitur-fiturnya. Kenali fitur-fiturnya, pelajari sampai mendalam, kemudian setelah itu bisa dimaksimalkan fitur-fitur itu tersebut yang tentunya nantinya bisa memberikan keuntungan bagi apotek ya dalam bentuk peningkatan penjualan atau omzet. Kemudian yang ketiga, adanya software itu tidak serta-merta kita berlepas diri gitu ya. Tetap harus ada peran SDM yang di situ untuk memantau bagaimana penggunaan software itu bisa dimaksimalkan seefektif dan seefisien mungkin. Mungkin segitu dulu Mas Idus. Silakan kembali ke MC kita, Mas Idus. Oke, siapa yang dapat manfaatnya? Cek, 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 cek. Mana ini? Luar biasa ya materinya. Kalau punya software, jangan percaya 100% dengan softwarenya. Memang butuh SCM ya teman-teman ya. Memang betul yang diceritain Mbak Caca tadi, terutama yang case tertentu tadi ya, ada karyawan yang memainkan data penjualannya itu ada memang. Dan juga baru baru banget di bulan lalu, alhamdulillahnya yang main-main itu tuh udah di-cut gitu, udah di-cut. Tapi ini juga jadi cerminan buat kita semua gitu loh. Mungkin ya teman-teman yang pakai software, entah entah karyawannya punya akses akses tertentu di penjualan atau fitur lainnya, atau memang si karyawan ini memang memang canggih ya, bisa otak-atik gitu loh, bisa cari celah di softwarenya itu. Teman-teman perlu aware deh gitu loh, perlu aware supaya hal ini tuh nggak terjadi teman-teman gitu loh. Karena saya setelah ada kita ini tuh saya jadi khawatir mungkin aja itu terjadi di saya atau di teman-teman yang lain. Tapi mungkin aja memang belum terdeteksi gitu loh.
Hal ini terdeteksi kemarin dari ceritanya, ini dari beliau cerita itu, karena memang di hari itu, di malam itu tuh eh, hujan lebat, hujan lebat, tetapi pelanggannya itu nggak sesepi itu, gitu. Nggak sesepi omset yang disetorkan. Jadi beliau ownernya ngecek nih, ngecek CCTV. Yang dicek CCTV teman-teman, nggak covernya karena si cover ini udah dimainkan sama karyawan itu udah dimainkan. Jadi laporannya sesuai dengan apa uang yang disetorkan. Tetapi ketika beliau ngecek CCTV-nya, transaksinya itu lebih, harusnya lebih dari yang disetorkan gitu. Jadi beliau eh, menaruh curiga, lalu karyawannya dipanggil, disidang, dan memang terbukti dia ngaku bahwa dia mengotak-atik penjualan. Ada penjualan yang dia udah jualkan, lalu penjualan transaksinya dihapus, uangnya masuk kocek, masuk kocek. Itu bisa banget terjadi di teman-teman yang lain gitu loh. Entah ya, itu karena ketidaksengajaan karyawan dapat akses ke penjualan atau memang si karyawan ini bisa membobol sistemnya gitu loh. Itu saya lupa malah softwarenya apa. Tapi saya yakin semua software nggak ada yang sempurna. Kita perlu aware gitu, perlu aware sama karyawan gitu. Dan dia menghapus penjualan gitu. Ya betul Mbak Nui, bisa menghapus. Jadi transaksinya dihapus Mbak Nui. Jadi transaksi obatnya nggak ada, sedangkan uangnya udah didapat, otomatis masuk kocek. Sedangkan owner atau PSC atau leader ngecek itu nggak ada itu, nggak ada transaksi itu. Jadi dia nggak, ketika tutup kasir pas gitu loh, uang-uang dengan tutup kasir, uang yang disetorkan dengan tutup kasirnya itu pas. Gitu. Jadi nggak ada kecurigaan. So, Kodarwo memang di malam hari itu ownernya merasa curiga karena harusnya nggak sesepi itu karena beliau lihat gitu loh walaupun hujan ya tapi nggak sesepi itu. Terus ya alhamdulillah yang jadi curiga itu karena dianya nggak ngaku udah melakukan itu udah berapa lama itu loh. Jadi saya mikir itu loh. Jadi yang saya bingung tuh apakah dia pengakuannya itu memang memang dapat akses ya tapi saya kok nggak percaya aja gitu. Ya ketahuan kalau stok omnem kan mas betul wujudnya minus ya minus eh, tapi kan kita nggak naruh curiga Bu Julia bahwa ada yang mencuri bisa banget memang banyak banget ya SO nih. Mungkin mungkin memang dari ketegasan SOP sih kalau saya lihat ya. Kan ada beberapa owner yang nggak tega untuk membebankan selisih ini ke karyawan gitu loh itu dan juga kita nggak tahu bahwa stok selisih ini itu karyawan yang melakukan kebocoran alias mengambil uang ataupun stok ya itu tuh juga bisa dimainkan ya, belum lagi si karyawan kalau memang udah memainkan ini lalu dia menghitung stok yang dia ambil uangnya ini kemarin di kasiran itu dia mainkan gitu loh harusnya stoknya selisih dia inputnya betul-betul gitu dia lebihin karena dia tahu kemarin dia ngambil tuh dia nggak tega tapi apotek banyak nah itu ya Bu Rizky ya nah itu kenapa Pak Andi eh, sebelum masuk karyawan ya sebelum masuk dijelaskan betul-betul kerja di sini tuh seperti ini loh tanggung jawabnya seperti ini konsekuensinya seperti ini apabila ada kejadian seperti ini nanti teman-teman akan dapat punishment ini tinggal iya apa enggak gitu. Jadi harusnya udah nggak ada lagi nggak enak atau takut atau gimana gimana dengan karyawan gitu karena bisnis is bisnis saya sudah berlakukan ganti rugi jika ada seleksi mas. Nah ini aman Bu Julia tinggal leader harus ada leader ya Bu Julia supaya ketika SO itu datanya valid seperti yang dijelaskan Mas Fahmi kemarin ya SO valid apa sih SO valid? Nah itu kemarin sudah dijelasin Mas Fahmi valid itu karena juga ada celah gitu loh ketika SO tuh karyawan tuh bisa memainkan apabila apalagi yang karyawan punya tanggung jawab rak masing-masing gitu dia bisa mainin ketika SO dia isi stoknya sesuai harapan dia
gitu loh. Gitu. Kalau nggak ada leadernya, nggak leader kan tugasnya memvalidasi bahwa ini soalnya betul dengan entah cara cross check atau dengan cara switching penanggung jawab pra gitu supaya memang yang dihitung betul stoknya segitu. Jangan sampai karena penanggung jawab dia tahu toh stoknya selisih dibuat selisih sama dia diselisihin satu katakanlah ya harusnya 10 toh diambil satu tinggal 9 oh dia isi stoknya ketika ekspor 10 itu kan dia bisa mainin. Nah, harapannya sih enggak sih bukannya suzon ya tapi kemungkinan itu tuh ada gitu teman-teman harus aware itu berkaca dari kasus tadi yang Mbak Caca ceritain itu sih. Gitu. Itulah pokoknya percaya sama tim itu harus harus karena kita memang dibantu tim itu harus tapi jangan lupa kita harus punya parameter atau acuan supaya sistem sistem di apotek kita itu berjalan dengan betul gitu loh. Mana kalau di jabatan dengan karyawan pasien oh nah itu Pak oh bisa banget tuh bisa banget terus bisa loh jabatan itu tapi memang itu harus betul-betul rekrutmen leadernya sih Mbak Noi kalau saya ya harusnya direkrutnya dikuatin kalau leadernya memang integritasnya kerjanya bagus kelihatan kok Mbak Noi cara dia SO-nya atau dia ada main ya sama karyawan pasti beda pasti beda itu psikisnya pasti beda Mbak Noi tapi nggak menutup kemungkinan ada itu pasti banyak banget ceritanya yang seperti itu ya kong kali kong kalau bahasanya ya itu niatnya mau cross check ini malah dimainin sama dia lagi memang banget banyak banget celah tapi optimis lah dikuatin di rekrutmen ya kalau kalau yang saya lihat untuk saat ini gitu loh gitu oke wih udah 50 peserta 50 peserta aja nih kita pindah ya ke pemateri selanjutnya halo halo Bu Cinta udah hadir belum nih halo Bu Cinta halo Halo, halo Mas Idus. aman Bu Cinta mana Iya, ini aman. kameranya ini tak tag dulu Oh iya, di tag sama saya host terbiasa nyimak Mas, jadi saya lupa kalau hari ini. oh, Ini jadi switching lah pemateri. switching lah teman-teman member di sini kangen sama Bu Cinta mana ini Bu Ya, Cinta udah lama banget ya saya nggak ini ya. oh oh Saya tak kembali tag seperti semula lagi dari awal itu ya. Jadi kayak pertama kali saya mau oh ngisi gitu ya, deg-degan gitu ya. Ini saya nanti salah apa ya? enggak lah Bu Cinta kalau deg-degan tuh gimmick gitu ya biasanya ketemunya sama investor-investor ya presentasi ya masa deg-degan lewat Iya malah lebih ini ya Mas. Kalau ketemu langsung gitu malah nggak apa-apa. Tapi kalau gitu oh virtual gini malah, aduh, nanti salahku di mana ya? oh gitu ya 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 oh gitu ya saya malah lebih deg-degan kalau ketemu offline Oh iya, oh beda mau ya. lanjut Oh, sampai balikannya kalau saya lebih pede kalau ketemu langsung malahan. ya 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 ya, ya, ya. Oh, oke oke tanpa berlama-lama yuk kita lanjut ke sesi yang kedua langsung Bu Sinta wah aku endorse kok berat banget ya karena aku yang share screen langsung ke sesi yang kedua Ya, aja betul. Ini saya mau apa ini? Yang mau saya share screen. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Idus. Oke, Di season ini tanya ini ya Mas ya. Apa namanya menjawab pertanyaan ya betul. eh, dari Bu siapa Mas Idus? Bu Fancy, Cinta. Bu Fancy Candy Pharma Bali ya. Laporan Oke, keuangan sederhana atau konservatif. Ini dalam kurung konservatif gitu ya. Apa bisa dijadikan bekal untuk catatan atau laporan keuangan yang sehat gitu. Nanti saya sedikit memberi eh, gambaran. Nanti minta tolong Mas Idus gitu ya, ataupun Mas Fahmi. Stay kan ya Mas Fahmi ya di sini ya. Nanti tolong stay. ditambahkan gitu ya. Nih, em, jadi laporan keuangan sederhana, kalau konservatif itu kalau di
ilmu akuntansi ya, sepaham saya konservatif itu adalah eh, apa namanya, kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi eh, kayak sebuah pendekatan gitu ya, yang mengantisipasi jangan sampai rugi. Jadi pakai accrual gitu ya. Kalau di akuntansi itu kan ada cash basis, ada accrual basis gitu ya. Nah, ini kalau konservatif itu memakai accrual karena tidak mau mengakui keuntungan sebelum benar-benar keuntungan itu ada gitu. Nah, tetapi di sini pertanyaan kan laporan keuangan sederhana ya. Nah, sederhana ini apakah yang dimaksud itu hanya keluar masuk gitu ya, atau hanya pencatatan ya memang laporan keuangan tapi secara ringkasnya gitu. Tapi pada intinya laporan keuangan itu harus memenuhi standar PSAK ya. Standar PSAK itu jadi ada ketentuannya ya. Jadi harus laporan keuangan itu harus ada laba ruginya gitu ya. Harus ada laba ruginya, ada neracanya, ada cash flow-nya, ada perubahan modalnya dan eh, catatan-catatan gitu. Catatan-catatan ini yang berisi tentang eh, kondisi laporan keuangan ya. Nah, apa bisa dijadikan bekal untuk catatan atau laporan keuangan yang sehat? Jadi perusahaan itu tuh bisa dinyatakan laporannya sehat gitu ya. Laporan keuangannya sehat itu eh, kita harus bisa menganalisis laporan tersebut gitu. Jadi kita harus belajar untuk menganalisis ya, menganalisis rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu ada rasio likuiditasnya, kemudian ada profitabilitasnya, efektivitasnya, solvabilitasnya ya, macam-macam gitu ya. Nah, ini analisis ini yang istilahnya menggambarkan kesehatan perusahaan kita gitu. Kalau yang terjadi di sekarang, maksudnya bukan bukan ini ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini itu merasa ya, kalau kalau laba ruginya untung banyak gitu ya, laba ruginya untung banyak itu merasa bahwa bisnisnya sehat. Pasti itu. Kalau untung itu pasti sehat, tapi itu tidak 100% benar ya, karena belum tentu kita tuh untung, laba rugi itu kita memang benar untung gitu ya. Keuntungan kita di 10% atau 15% gitu ya. Dan itu menurut di apotek itu kan 10 sampai 15% itu sudah cukup baik ya untuk net profit. Tetapi belum tentu itu sehat karena kita itu ada yang kita bisnisnya apa namanya labanya itu semakin bulan semakin meningkat, tetapi kita kesulitan untuk bayar ke hutang gitu. Nah, itu ada apa? Nah, itulah perlunya dianalisis. Perlunya kita analisa tuh keuangannya, kita banding-bandingkan tuh elemen-elemennya gitu. Ya, bisa jadi kas rasionya, bisa jadi current rasionya gitu tidak sesuai gitu ya. Kita kan punya standar ya untuk current rasio, untuk quick rasio gitu ya. Kemudian bisa jadi persediaan kita yang tidak sehat gitu. Kita memang secara profitabilitasnya memang sehat, tapi belum tentu yang lain sehat. Jadi bisa jadi kita keuntungan naik, tapi secara neraca kita semakin turun gitu secara asetnya. Ya, itu seperti itu Mas Idus. Mungkin sedikit membantu karena waktu kita juga sudah cukup sore ya karena kita mau persiapan SMK, atau mungkin Mas Fahmi di sini bisa menambahkan, silahkan. Oke, baik Bu Sinta, ini izin saya tanya nih. Saya pribadi tanya nih. Sinta terakhir toh tadi bilang omsetnya tuh naik, profitnya naik, tapi neracanya turun. Bagian mananya tuh Bu Sinta kok bisa turun? Persediaannya kah atau Kenapa nggak apa WA Bu saja Sinta? Mas Idus? Terus, Oke, terus dari penjelasan oke. Bu Sinta Ya, tadi tuh banyak poin ya, yang bakal karena kamu tanyain loh. itu kaitannya kalau laporan keuangan itu semakin apa saling terikat Mas Idus. Laba rugi terikat sama cash flow ya, laba rugi sama terikat sama cash flow, sama apa namanya, dan cash flow ini terikat sama nanti yang namanya ending cash gitu ya. Kita terkait sama hutang gitu, pendapatan. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita merasa kita untung nih misalnya 1 bulan ini kita untung, tapi
Tapi di neraca itu semakin turun, bisa jadi kita ada pengurangan di aset yang tidak tetap gitu Hmm. ya. Aset tetap, sorry, aset tetapnya bukan aset lancarnya, tapi bisa jadi kita di Hmm. pengurangan di aset tetapnya. Bisa jadi kita kebanyakan pengambilan privenya juga bisa. Ya, jadi sebenarnya itu uang untuk modal, untuk muter gitu ya. Tetapi uang itu kita ambil, kita Hmm. sisihkan profitnya gitu. Yang akhirnya menggerus uang modal kan. Otomatis modalnya semakin turun walaupun profit kita semakin naik. Karena apa? Kenapa bisa turun? Karena uang yang diambil dengan kenaikan profit itu tidak sebanding gitu. Makanya kalau misalnya kita belajar analisis gitu ya, itu akan kelihatan itu eh, kesehatan cashnya kita bagaimana gitu ya, likuiditasnya kita bagaimana. Terus apa yang harus kita lakukan dengan itu gitu ada Mas Idus. Silahkan Mas Idus. Oke, ini saya yakin teman-teman pada tanya tahu, Oppo ini rasio-rasio ini Muhammad, Muhammad ini kan selalu saya bilang toh, owner itu cukup lihat rasionya aja, analisa rasio itu sudah cukup, nggak perlu lihat laba rugi, cash flow itu tuh perlu itu ya. Ini owner pada tanya ini, pada tanya nanti pada Japri ini. Saya ini pecinta, pecinta harus siap-siap longgarkan waktunya untuk nambah member jasa pencatatan keuangan. Itu teman-teman, nggak usah repot-repot bikin laporan keuangan. Ribet toh, yang dijelaskan Mungkin Bu saya Cinta sedikit aja ya menambahkan ya ribet. Mas Idus ya. Mungkin Oke. sedikit saya menambahkan ya, setiap orang, bukan setiap orang, setiap admin gitu ya, saya yakin kalau cuma buat laba rugi gitu ya, laba rugi gitu, itu bisa, pasti bisa. Karena apa? Kalau komponen laba rugi itu kan gampang banget ya, pendapatan, HPP, biaya gitu, net profit gitu, itu bisa gitu loh. Setiap setiap admin mungkin bisa. Tetapi mungkin untuk buat bikin neraca itu kan mungkin ada yang kesusahan ya karena tidak balance ya. Nah untuk cash flow-nya mungkin saya yakin pasti itu juga bisa karena mutasi kas harian ya. Tetapi rasio keuangan itu Mas yang paling penting. Kita bisa bikin laporan, tapi kalau kita tidak bisa menganalisa, ya kita seperti hanya melihat catatan saja gitu loh. Melihat catatan saja, ini mau saya apakan sih dengan angka ini gitu loh. Ini saya profit, 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 tapi saya kok nggak ada uangnya gitu. Ya, itu aja. Makasih Mas Idus. Kami minta itu laporan keuangannya gak usah dipakai. Karena gak bisa baca sama analisanya. Itu. Oh, ini kasihan teman-teman pecinta yang pakai laporan keuangan catatan apalagi dari software toh. Dari software input aras-arasan gitu bahasa orang Jawa ya atau semaunya kalau longgar gitu kan bahasa Indonesia nih. Gitu. Nah, itulah. Itu ya untuk teman-teman saya doain semoga segera tobat terutama teman-teman yang omsetnya udah 100 lebih, cabangnya udah lebih dari satu, lebih dari dua itu, ayolah gitu loh, bangun start keuangan, carilah akunting, bikinlah laporan keuangan yang terstandar PSAK, cari akunting yang bisa baca laporan keuangan, nggak hanya buat laporan gitu kata Bu Cinta tadi itu laporan keuangan kalau nggak bisa analisa hanya lembaran angka tidak menghasilkan apapun. Gitu. Oke teman-teman itu ya yang di sore hari ini mungkin singkat padat gitu karena memang malam hari ini ada kelas SMK kita persiapan di sana. Kalau ada yang mau tanya-tanya, Japri masih saja, Japri masih dus, Mbak Caca juga ya ada Mbak Caca, Japri aja pertanyaan hari ini mungkin yang belum terjawab atau ada yang masih ganjil di kepala atau di hati, silakan tanya Japri kami gitu loh. Itu yang mau ikut jasa pencatatan keuangan juga, monggo Japri gitu loh, monggo Japri karena kebetulan banget kami sedang membuat rancangan rancangan biaya terbaru ya, rancangan biaya terbaru dengan benefit yang harusnya teman-teman sukai, yaitu
potongan harga, gitu toh. Ini ada dua skema atau skema skema bonus. Skema bonus nih, yang atas itu bonusnya 3,7 juta, yang bawah itu bonusnya 2 juta, gitu. Jadi paketnya itu full service, kami buatin laporan keuangan serta analisanya gitu. Karena teman-teman butuh analisa gitu loh. Laporan keuangan ini dari software aja ada, walaupun nggak valid, yang penting kan ada. Tapi analisanya belum bisa, kami bantuin. Apa yang teman-teman dapetin dari kami? Nih, satu, mindset alur keuangan. Alur keuangan tuh, keuangan tuh ada alurnya. Harus teman-teman pahami gitu. Lalu mindset tentang laporan keuangan gitu loh. Buat apa sih lembaran laporan keuangan? Buat apa sih akunting ngomong? Buat apa sih kami kasih insight gitu loh? Strategi apa? Kalau ada kepentok masalah, exit strateginya apa dari laporan keuangan? Laporan keuangan itu bercerita apa? Setelah itu kami buatkan juga setup neracanya gitu. Setelah itu pembuatan perbandingan rasio karena teman-teman owner ini butuh banget perbandingan rasio, lalu analisa kesehatan bisnis, apakah sehat atau sakit tipes, itu nanti kami infokan. Kalau sehat ya kami bilang sehat, kalau sakit ya kami bilang sakit. Dan sakitnya itu di sebelah mana gitu. Lalu saran keputusan bisnis yang strategis. Nah, exit strateginya apa? Dari kendala tadi atau kesehatannya tadi, apa yang bisa ditingkatkan lagi? Gitu. Monitoring cash flow ini butuh banget teman-teman ya, monitoring cash flow supaya apa? Supaya cash flow-nya tidak minus, gajiannya lancar, ngambil prefernya aman, ngambil dividennya aman, gitu. Enggak gerus kekayaan apoteknya teman-teman. Lalu penting juga ini kami layanin juga budgeting sama saving gitu loh. Budgeting ini buat mengatur anggaran biaya untuk bulan depan. Nah, saving ini contohnya buat THR, depresiasi, pajak ya, untuk mengeluar ketika jatuh tempo pengeluarannya, tinggal keluarin aja, nggak perlu repot-repot mikirin ngambil uangnya dari mana, atau gerus omset, atau gerus profit, gitu ya. Lalu kami layani private by WhatsApp group, serta pengelolaan up to 4 rekening. Gitu loh. Rata-rata teman-teman hanya butuh 4 rekening, rekening omset, rekening pajak, depresiasi, sama saving. Itu sih, profit, nggak saving, profit. Itu ya, 4 rekening itu udah cukup. Kalau lebih kami bisa layani juga. Nah, yang bawah ini bedanya itu mengelola hanya 2 rekening gitu. Ya teman-teman, kalau yang butuh info, ngabari Dang cepat. Kalau enggak, Dang tutup gitu, enggak dilayani lagi. Sayang banget kalau nunggu Januari, sayang banget gitu. Ya teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dari pemateri Mbak Caca, Bu Sinta udah melonggarkan waktunya. Dari melayani member-member dan operator Mas Nanang, matur suwun hangat. Nanti malah dibantuin lagi sama Mas Nanang ya untuk operator SMK teman Kelina. Gitu. Saya Mas Idrus atas nama tim MDC izin pamit ya teman-teman. Saya tutup Jumil sore ini dan bacaan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Idrus, Bu Cinta, Mbak Caca serta Mas Nanang izin pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Terima kasih Idul. Mas Idus, Mas Karsi semuanya. Mas Ini Idus, terima sama-sama. kasih.
dulu saya juga mikir, ini kok saya kerjain sendiri. Wah, nggak bisa. Saya itu bisa gitu. Saya kalau teman-teman di sini yang